Oke, tadi katanya Allah kami bukan yang di perjanjian lama, begitu kata Bang Juma. Oke, aku pakai perjanjian baru aja ya. Kita buka Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya, di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Oke. Dalam dia Aku ada mau nanya hidup Bu dan Rasmi. hidup itu adalah terang manusia. Oke, kalau gitu Bu Rasmi, ya, Bu Rasmi menganggap bahwa firman jadi daging, betul nggak? Di ayat 14-nya kita baca firman itu Enggak. telah menjadi manusia. Manusia Iya. bukan daging. Oh, bukan daging ya, jadi manusia. Kalau begitu Bu, ya semua dari Yesus itu adalah Karena Tuhan atau kalau tidak? daging kan, gini Bang, bentar lu. Karena kalau daging itu semacam makanan, itu makanan kalau daging. Apakah Yesus datang itu nggak hidup sebagai sekilo daging gitu kan enggak? Dia kan Oh. manusia. Oke, jadi dagingnya itu tubuhnya itu bukan Tuhan ya? Halo Bu Rasmi. Firman itu adalah Allah. Tadi kan udah kita baca, ya. Tadi kan udah kita baca ayat 1. Firman itu adalah Allah. Iya, nggak usah Dan ayat mutar-mutar, 14-nya, Bu Rasmi. firman itu Tubuh menjadi Yesus itu manusia. Tuhan nggak? Tubuhnya. Tidak, Oh, tubuhnya kan karena Tuhan. Allah itu roh. Oh, jadi Yesus punya Tubuhnya roh yang Tuhan. gini, Nggak, aku mau nanya Bu. Allah Artinya, itu roh. artinya Yesus Gitu. itu Allah roh itu atau roh atau manusia? Yesus, firman yang menjadi manusia, ayat 14, firman itu telah Iya, menjadi sekarang manusia. gini Bu. Yesus. Kan Tuhan kalian Trinitas. Ada Roh Kudus yang jelas-jelas roh. Allah juga roh. Yesus apa? Tuhan Trinitas, Bang, bukan Tuhan Trinitas, Allah Tritunggal, bukan Tuhan. Tuhan Oke. satu, Tuhan Yesus. Oke, Tritunggal ya. Allah Bapa roh atau bukan? Halo Bu Rasmi. Oke, Allah Bapa roh. Roh Allah Kudus itu roh atau roh. bukan? Roh, namanya juga udah Roh Kudus. Roh Oke. lah. Yesus roh atau bukan? Yesus ini firman. Waduh. Firman itu adalah Allah. Kan Apa gitu. lagi ini? Firman itu Loh, gini kita Bang, tanya jadi kan gini bentuknya, ya. kan bentuknya, kan Oke. selama ini kalian membanggakan, oh Tuhan kami roh. Loh, Yesus ini roh atau daging? Firman itu adalah Allah, gitu ya. Biar aku jelasin ya Bang ya. Bu Firman Rasmi, itu aku adalah kasih tahu Bu Allah. Rasmi ya. Ya. Pendeta S3 sekalipun, contohnya mendiang mengapul segala, seorang pendeta besar, pendiri STT di Prapat. Dia ngomong sama saya gini, Bu, setelah mutar-mutar selama setahun. Ya, kita udah diskusi setahun, terakhir dia ngomongnya gini, Julius, setelah saya mempelajari Trinitas selama 16 tahun, saya sampai pada satu kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena kita manusia tidak sanggup menjelaskan yang maha luar biasa. Jadi saya bilang, wah, jadi Bapak selama ini 16 tahun sia-sia dong hidupnya. Kasihan juga saya lihat. Kasihan Bu, terakhir meninggoy pula gitu ya. Meninggoy tanpa menemukan jawaban. Nah ini yang paling sedih tuh. Paling sedih seperti itu Bu. Bu Rasmi, ya kita tanya tentang Trinitas saja nggak bisa jelaskan. Nanti bentar lagi Bu Rasmi dibidat-bidatkan nih sama orang Trinitas baru tahu. Kita tanya Gini, Yesus makanya itu apa? gini Bang. Yesus itu firman. Ya kita tahu Yesus itu firman. Sekarang dia murni firman atau ada daging atau saripati dari Bunda Maria juga gitu. Gimana? Kenapa terus abang yang menjengkali setiap umat Tuhan? Nggak Loh, boleh saya gitu. saya mana menyengkali? Karena Saya gini Bang, mengutip karena gini. kalimat dari seorang pendeta. Saya mengutip kalimat kok seorang menyengkali. pendeta pun malaikat Tuhan aja berkhianat loh Bang, dibuang dari surga, Lucifer namanya. Jadi nggak boleh disamaratakan semuanya gitu ya. Oke. Jadi Bu Rasmi kan mati-mati
naik ke surga kan hidup seperti malaikat, betul nggak? Betul. Ya, Abadi sekarang aku kekal. tanya, malaikat sama manusia derajatnya mana lebih tinggi kalau di Kristen? Tadi manusia sama? Malaikat. Ya lebih tinggi malaikat lah bang. Manusia manusia ciptaan. Ya, malaikat lebih Tetapi tinggi kalau kalau di Kristen. derajatnya kan derajat. Tapi kalau Iya, abang derajat. tanya makhluk yang mulia itu manusia. Oh, Makanya iya. ini Derajatnya, pertanyaannya kita harus derajatnya benar-benar artinya jeli. lebih tinggi malaikat. Kalau Harus di Rasmi jeli. naik pangkat Ya, dia kalau dari manusia jadi derajatnya, malaikat. makanya bang, kalau derajatnya abang tanya lebih tinggi derajat malaikat. Tetapi Wih. kalau abang tanya makhluk yang paling mulia itu manusia. Wih, manusia lebih Gitu. mulia. Derajat sama makhluk mulia itu berbeda. Derajat yang Boleh, mulia boleh, sama boleh. makhluk Kita yang terima mulia Bu berbeda. Rasmi, kita terima. Oke, jadi nanti Bu Rasmi masuk ke surga jadi malaikat. Ya, yang notaben Bu Rasmi juga nggak tahu hidup seperti malaikat itu seperti apa. Kalau menurut Bang Zuma nyanyi-nyanyi terus tuh, nyanyi, makan sekaligus dan sebagainya. Tapi aku mau nanya Bu Rasmi, malaikat bisa jatuh ke dalam dosa. Artinya Bu Rasmi nanti jadi malaikat jatuh ke dalam dosa masuk lagi ke neraka dong. Ada lagi jatuh lagi udah selesai. Loh, kok udah selesai? Buktinya malaikat bisa jatuh kok. Selama Ngerti, kan? yang di Alkitab ini sudah tertulis, kita kan harus berpedoman pada Alkitab yang tertulis. Betul. Kalau kelanjutannya nanti setelah manusia terangkat ke surga, ya itu nanti lagi dipelajari di surga, kan begitu. Oh, belum selesai lah ya ini ya. Belum selesai, nanti yang dipelajari tidak lagi ada Bu ya, masih to be tertulis. continue. Artinya Itu- masih to be itu- continue, nanti itu dipelajari lagi kejadian berikutnya. menutupi kelemahan agama Anda. Jangan menutupi kelemahan agama Anda. Lu pengen nutupi, saya lagi nanya Bu Rasmi. Malaikat dibilang bisa jatuh ke dalam dosa. Bu Rasmi setengah mati hidup untuk jadi malaikat. Nanti ibu jadi malaikat jatuh lagi ke dalam dosa, masuk lagi ke neraka. Kan gitu. Jadi mutar-mutar Oke, gitu-gitu aja. tapi kan kami sudah diuji coba di bumi. Kan Oh. gitu. Kita kan udah diuji Kalau coba malaikat di belum bumi, diuji kan? coba. Kalau malaikat itu belum diuji coba. Ibu yang diuji coba. Belum. Oh, mantap juga ya. Iya. Karena Oh. begini ya, malaikat diciptakan, manusia diciptakan di bumi, tetap malaikat di sorga, gitu ya. Dan malaikat jatuh, manusia juga jatuh, sama-sama jatuh. Kan Loh. Adam jatuh kan? Jatuh dalam dosa. Jadi Ibu Rasmi manusia jatuh juga sudah dalam dosa. Allah sudah menyelamatkan manusia, gitu kan? Tetapi diuji di bumi ini, di dunia ini kan manusia udah diuji kan gitu. Oke, manusia kok diuji, Bu? peraturan. Bu Rasmi, Ya diam dulu. biasa kan punya etika dong, belum siap menjawab udah dipotong. Oh, padahal biasa Bu Rasmi yang motong-motong. Ya, jadi kalau malaikat ya itu belum diuji. Sedangkan manusia sudah diuji, jadi lebih tahan banting. Mantap nih pemaparan Bu Rasmi. Aku kasih kesimpulan Bu, aku nggak nanya lagi lah. Aku kasih konklusi dari pernyataan Bu Rasmi yang hari ini entah mengedukasi atau malah lebih menyesatkan. Kan belum Oke, ini siap ada aku Ustaz saya. jawab. Assalamualaikum. Lah, belum Ustaz siap Alif. aku jawab, belum siap. Takut Waalaikumsalam. apa gimana sih kalian sama aku? Belum siap loh aku Bu. jawab. Bu Rami mah udah biasa, kalau belum siap langsung aja. Kenapa Nggak perlu takut sama siap-siap. aku? Siapa yang takut sama Bu Rasmi? Alif aja deh, sama Alif. Alif kan lebih Sama pintar Alif, sama deh. Ustaz lah, sama Ustaz. Oke, lanjut. Oh ya, aku iklan lagi. Oi, teman-teman. Jangan lupa di subscribe dan ditonton di channel Apologet Sri Kandi Islam ya. Bu Rasmi, kalau ngobrol sama saya jangan ngelucu ya. Kasihan teman-teman di bawah itu, orangnya suka tertawa. Mereka perlu kabar kesedihan, bukan kebahagiaan ya. Jangan ngelucu nanti. Silakan, lanjutkan dulu. Apa yang mau disampaikan? Kenapa butuh kesedihan? Orang semua manusia butuh Karena hidupnya kegembiraan. udah terlalu bahagia dan penuh dengan kelucuan dan kebahagiaan, Bu. Jangan ditawarkan ngelucu lagi. Mereka udah terlalu senang hidupnya. Pingin tahu yang sedih-sedih itu kayak mana gitu loh. Ya, silakan. Apa yang barusan belum selesai disampaikan, monggo saya dengar. Oke, awalnya tadi begini ya. Juma bilang kami akan menghalangi ajaran kristenisasi. Ya, jadi
kami harus menyebarluaskan ajaran Islam. Kenapa kalian mengikuti ajaran Belanda, ajaran penjajah, kan begitu katanya. Terus aku bilang, bagaimana kami bisa mengikuti ajaran Islam sementara ajaran kalian menyatakan kalian mendatangi neraka dan dimadu 72 bidadari. Aku bilang begitu. Bukan? Sementara ajaran kami, ajaran Tuhan Yesus mengatakan kalau kami patuh dan menuhankan Tuhan Yesus, kami akan langsung terangkat ke surga tanpa melalui neraka. Waduh. Dan di surga kami akan makan dan minum bersama Abraham dan Yesus, dan yang ada itu hanya bersukacita, dan rumah kami terbuat dari emas murni. Tidak ada lagi duka cita, dan kami akan hidup kekal abadi seperti malaikat. Oke, udah ya, saya tanggapin dulu. Baik, terima kasih. Dari awal narasinya yang sudah disampaikan Bang Zuma itu kan sudah benar. Ketika kalian mengikuti malah agama penjajah, kalian lalu mengatakan bagaimana ketika di Islam itu kan mendatangi neraka. Itu sudah berapa kali kami jelaskan, kami gambarkan, seluruh manusia itu akan mendatangi neraka. Dengan cara apa? Dengan cara melewati jembatannya. Jembatan yang akan dilalui di bawahnya neraka. Di situ kalau saya gambarkan antara saya dengan Bu Rasmi, sama-sama kita berjalan mendatangi neraka, melewati jembatan itu. Saya melewati jembatan, selesai, tuntas, sampai ke surga. Bu Rasmi yang tidak beriman jatuh plek ke neraka bersama dengan batu dan bersama dengan Lucifer lainnya, kekal di neraka. Gitu loh Bu Rasmi mendatangi neraka. Nah, yang barusan Bu Rasmi sampaikan berkaitan dengan dalilnya bahwa menyembah Yesus menuangkan akan masuk surga. Jangan, ini kelucuan yang tidak lucu, sebaiknya jangan ngarang. Ayam aja sampai menertawakan narasi dari Bu Rasmi. Karena apa? Tidak ada satupun ajaran Yesus, kecuali ada ajaran oknum lain yang mengajarkan, mengaku dirinya sebagai Rasul dan Tuhannya adalah Yesus. Nah, ini beda. Jadi kan ajaran Yesus itu, Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dia izin host, saya interrupt dulu sebentar. Kalau ajaran orang lain, ajaran orang lain itu mengajarkan Ada loh, Pak Andi. dia sebagai Rasul, Yesus Tuhannya sendiri bilang, Yesus. akulah jalan kebenaran dan hidup loh. Loh, apa? Jangan sakit hati sama Paulus. Loh, siapa yang sakit hati sama Paulus? Iya, tapi kan sampai tadi bilang Rasul. Itu Yesus itu sendiri kan, bilang I am the way and the truth and the life. Coba saya tanya, buat kalian Paulus itu rasulmu atau bukan? Loh, kok rasulku? Iya, saya tanya, buat kalian ini Paulus itu rasulmu atau bukan? Loh, kok rasulku? Benar. Nah, Paulus rasulnya, Tuhannya Yesus, benar nggak? Beda, pertanyaan sampean itu enggak cocok itu. Kok Ya enggak, rasul ini saya? iya. Loh, saya kenapa tadi Anda membantah narasi saya? Kalian itu punya rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Loh, Kan itu untuk Kristen. Paulus itu rasulnya Yesus Kristus, bukan saya loh. Bertanya itu yang makanya saya udah bilang tadi. Nih ya, saya dengerin. Saya juga udah bilang. Kristen Iya, tapi itu kan Yesus Tuhannya sendiri bilang, bernama kebenaran. Yesus. Sebentar Bang. Kristen itu Tuhannya bernama Yesus. Kalau bernarasi itu yang masuk rasulnya akal bernama dikit. Paulus. Bukankah Islam itu selalu mengatakan berislam itu masuk akal? Lah iya, bahkan saking masuk akalnya bisa menjelaskan, meyakinkan, Justru menyadarkan tidak masuk orang akal Kristen yang itu selama tadi. ini lupa. Nih dengerin coba ya. Yang statement saya tadi, coba apa yang salah? Kristen itu Tuhannya Yesus, Rasulnya Paulus, bener nggak? Loh, kok rasulnya Paulus? Bukan, punya Rasul namanya Paulus, punya Tuhan namanya Yesus. Alamak, Baru saja sampean bilang Kristen itu dan Yesus rasulnya Paulus. Mana ada rasulnya Kristen Paulus? Aneh-aneh Jadi juga. Paulus itu bukan Rasul Anda. Pertanyaan Anda itu salah. Nah, apa yang benar pertanyaannya Kenapa? sehingga jawabannya ada Paulus adalah Rasulmu? Coba. Perbaiki pertanyaannya, Pak. Tidak mungkin sama ajar Bapak. Kristen Tidak itu, saya bantah itu pertanyaannya itu. coba di mana statement saya yang salah? Kristen itu Tuhannya Yesus, Rasulnya Paulus. Rasulnya Paulus. Itu salah. Loh, jadi Paulus itu bukan rasulnya punya Kristen. Rasul Paulus? Sejak kapan Kristen punya Rasul Paulus? Oh, jadi Paulus bukan rasul dalam Kristen?
Loh, itu kan sudah tambah salah lagi kan? Loh, kenapa jadi ngambang begini? Coba saya tanya Bu Alah, Rasmi iya. aja deh. Bu Rasmi, Anda Bapak percaya nggak kalau Paulus itu adalah tidak rasul? paham apa yang Bapak mau tanya. Nggak, sobat saya tanya Bu Rasmi. Bu Rasmi, Anda percaya atau tidak kalau Paulus itu adalah rasul? Paulus Rasul Yesus. Nah, itu yang benar, Alif. Bukan rasulnya orang Kristen, beleng. ih, jadi kalian tidak mengaku Ya, memiliki ini, rasul karena namanya Paulus? Rasul Yesus Rasul Kristus. dengan Astagfirullahaladzim, Oke, alamak, Rasul, kayak gini aja. Rasul sama dengan murid gitu ya. Rasul sama artinya dengan Aku murid. udah bilang, Murid iya. Yesus, bukan Oh, murid Kristen, bener-bener Bang. pelajaran anak SD. Jadi kan saya bilang tadi, Kristen itu Rasmi, Tuhannya. pertanyaannya itu tidak perlu dijawab, Bu Rasmi. Biar dia bertanya dalam kebodohannya terus. Jangan Ya, diajarin. benar. Iya, saya tahu harus pura-pura bodoh Tahu apa? untuk Sudah memahami dijelasin orang baru bodoh tahu. biar setara. Saya izin Tahu mendowngrade apa? diri. Begitu Nah, dijelasin Kristen baru punya tahu. Tuhan Oh, namanya Yesus. Nah, dalam imannya Jangan Kristen. dipoles lagi ya Pak ya. Jangan dipoles lagi pertanyaan bodoh tadi itu. Oke, sekarang kalian tidak mengaku kalau Paulus itu sebagai seorang rasul. Nah, dipoles lagi kan? Ih, dipoles lagi alamak. Beneran deh. Nah, sekarang itulah ajaran Kristen. Udahlah ya, saya maju lagi. Tidak pakai Kristennya lagi. Nah, Aduh. Anda punya rasul namanya Paulus, bener nggak? Jangan dipoles. Yang lain saja. Belum Jangan siap cari ya. yang Hah? musuhnya. Ya, orang Antunis debater ngomong bolak-balik itu muter-muter. ilmu. Budak PAUD juga ngerti. Debater itu sudah harus berilmu, jangan diajarin. Bu Rasmi ini kecolongan Bu Rasmi ngajarin ini tadi nih. Ampun, ting, saya teh ketemu Oten sisa-sisa unggul yang mikir, nah udah selesai itu. Nah, dalam imannya yang ditanya Kristen, sendiri nggak memiliki paham. Tuhan Sejak namanya kapan Yesus. orang Kristen punya Rasul Paulus? Ya udah, Aduh. Kristen tidak punya Rasul Paulus. Udah, Paulus bukan Rasul untuk Kristen. Udah, buang tuh Paulus, buang. Poles lagi. Buang itu namanya Paulus. Buang. Di balik Terima silat kasih lidah Anda itu sadar dosa. di sini. Anda Silakan tidak loh. meyakini kalau Paulus itu rasul. Yang dituju. Biar Udah, fresh terima berpikir. kasih Anda di sini sadar. Anda di sini sadar tidak mengatakan Saudara, Paulus itu seorang rasul. Baguslah kalau begitu. Udah, Jangan clear, poles. selesai ya. Sudah ketahuan. Aku udah bilang bodohnya. tadi, jangan ngelucu. Teman-teman di bawah itu hidupnya udah terlalu bahagia. Tapi Jangan dipoles sampaikan lagi. diskusi ini tentang Ya, kapan? kesedihan, biar ada yang nangis di bawah. Bagaimana rasanya sedih seperti Oten gitu loh. Susah Bodoh kali memang. ngomongnya. Jangan diajarin Nah, Bu Rasmi ini. Udah dengerin Ini Bu satu. Rasmi tuh. Bu Rasmi dengerin, kalau ada yang mengatakan Paulus itu rasul, itu salah, sesat. Dengerin Bu Rasmi tuh. Jangan dikurangi Kristen buat lagi. oten-oten. Ini manipulasi. Ini Buat namanya bersilat oten-oten. lidah. Bersilat lidah itu ada dosa besar di sana. Buat Apalagi ini cuma oten-oten yang mengatakan Paulus itu adalah rasul, itu salah dibantah oleh Pak Jorok tuh. Pak Jorok sudah Sampai mengatakan Kristenya, salah Kristenya. ketika saya mengatakan Paulus itu adalah rasul. Tuh Bu orang Rasmi Kristen dengerin itu Jorok Bu Rasmi ya. rasulnya Paulus. Bu Rasmi Sejak kapan dengerin Pak orang Jorok Kristen tuh. itu Paulus? Salah ketika mengatakan Paulus itu adalah rasul. Udah. Nah, ini udah benar ini kalau kayak gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya hargai pendapat Anda karena pendapat Pak Jorok ini mungkin itulah yang benar. Sudah Karena di sini dipoles. Anda sedang menggunakan lagi akal karena sudah dapat sehat. jawaban dari Bu Rasmi tadi. Nah, berikutnya statement tadi yang mengatakan kalau Yesus adalah Tuhan yang disembah itu ngarang. Lalu dari siapa? Siapa yang mengajarkan? Itu Dengan memang ngarang. banyaknya Kristen Mulai menuhankan ngarang itu. Yesus, menyembah Yesus Setuju. akan masuk surga. Ada kitab suci Siapa yang datang ngajarin? mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Memang ngarang itu. Di abad ke-7 mulainya itu ngarang itu, benar itu. Nah, 100% benar itu. tuh dengerin Pak Jorok, Bu Rasmi yang mengatakan Yesus Tuhan Yang apalagi mengatakan disembah di abad ke-7 itu adalah ketika karangan bebas yang datangnya nilainya katanya sistematis minus 5. menjelaskan Tuh. segala sesuatu itu abad Tuh, ke-7 Bu Rasmi adanya. nggak bisa ngomong. Bu Rasmi bingung, Benar alamak itu. aku punya teman bukannya mau bergandengan Itu malah kena benar bantah itu, pula. semuanya itu. Kayak Sudah mana ini benar jadinya lucu.
Bu Rasmi, Benar sekali itu. kau dikira mau dapat Bahwa teman di di sini Alkitab ternyata itu malah mendapat ada kitab bantahan. suci Kayak mana ini mengatakan Bu bahwa Rasmi? Yesus itu Aduh, bukan Tuhan. Benar karunya itu. teuing, atuh udah teuing mantak tong dituhankeun anak orang itu karunya. Nanti saya laporin sama mamanya. Mamanya nanti bakal marah, dikejar-kejar kau sama mamanya. Belum Laporin, tentu duduk mamanya ridho, sekalian. belum tentu mamanya ikhlas anaknya dituhanin. Jangan dilaporin geruduk sekalian. Itu tipikalnya Iya, itu. kalian itu kan menuhankan dia setelah tidak ada Yesusnya. Loh nanti kalau ibunya marah, mamanya marah, ngapain kau nuhanin anak saya? Bapak ketujuh mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Benar itu. Titik. Nah, Ayo yang lain. Nah, sekarang kita kembali ke abad pertamanya. Ya, coba. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Bagus. Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu adalah sekte-sekte di dalam agama Melainkan Yahudi. dia Termasuk dia Farisi. yang melakukan termasuk kehendak Farisi yang Bapakku agamawi. yang di surga. Agamawi itu selalu teriak-teriak di lorong jalan, teriak-teriak Ente ini mengatasnamakan bisa diskusi kagak sih sebenarnya? hatinya jauh daripada Tuhan. Itu ajaran agamawi. Coba Pak Jorok, kenapa Anda mulutnya lebih sadis daripada Bu Rasmi, lebih Ya, cerewet harus daripada Bu dipaksa. Rasmi? Ini Kenapa benar ini. mulut Anda lebih cerewet daripada Bu Rasmi? Itu Buat harus saya Bu dipaksa. Rasmi itu cerewetnya udah nggak ketulungan. Yang- Kok malah Anda lebih cerewet sih? Susah kali diajak ngomong satu-satunya. Aduh. Ya, alhamdulillah Jumatan di sini masih jauh, sekitar 45 menit lagi aman insyaallah. Nah, Bu Rasmi niat hati mau dapat teman untuk diskusi, taunya malah kena bantahan. Aduh, Mak. Kasihan pula kau. Nggak usah lah, saya nggak usah kasihan sama Bu Rasmi ya. Orang Tuhannya aja nggak dikasihani. Kenapa bilang nggak kasihan sama Tuhanku? Aku ya nggak, ya Tuhan yang kasihan sama aku. Ngapain aku kasihan sama Tuhan? Bu Rasmi ini gimana? Jadi, Bu Rasmi, jadi kau mendengar kisah Yesus itu ditumbak perutnya, ditampar wajahnya, diludahi wajahnya, terus apalagi itu dipatahkan tulang kakinya, kan, dipaku tangannya. Kau nggak kasihan? Kau nggak kasihan? orang Gini disiksa ya, kok dalam, suka-suka. dalam artinya itu ya karena itulah itu karena pengorbanannya Tuhan Yesus itulah makanya saya tidak mau berpaling dari Tuhan Yesus gitu ya. Iya. Karena nggak ada Tuhan lain seperti dia kan gitu, nggak ada Tuhan Iya. lain seperti Yesus Kamu yang berani kamu nggak kasihan berkorban. dengar kisahnya begitu? Kamu nggak kasihan dengar kisahnya begitu? Kalau Ayo. dikatakan mengasihi, bukan kasihan, mengasihi gitu. Loh. Saya mengasihi Tuhan Yesus, bukan kasihan, beda dong. Mengasihi dengan kasihan beda. Kalau kasihan itu berarti kita lebih kuat dari Tuhan, kita lebih kuat dari, kita lebih hebat dari Yesus. Kalau kita kasihan, Buktinya memang mengasihi. Bu Rasmi, Mengasihi. pada faktanya memang di dalam kisahnya, di dalam ceritanya, manusia itu lebih hebat daripada Tuhanmu, karena manusia itu bisa membunuh Tuhanmu dengan cara apa? Dengan cara disiksa. Nih saya sebut, Yesus itu kan ketika proses penyaliban dia memikul salib, menyeretnya kan gitu, lalu diludahi wajahnya, ditumbak perutnya, dipaku tangannya, dipatahkan kakinya, digantung lagi di kayu salib. Coba digantung di kayu salib, merintih kesakitan, dicucuk lagi oleh anggur asam, menderita, kepalanya dikasih kepala mahkota berduri. Apa nggak kasihan kayak gitu? Manusia bisa membunuh Tuhan, makin kasihan pula. Orang digantung di kayu salib, orang tuanya aja sedih. Kalian mau euforia bahwa itu adalah kabar bahagia. Kasihan itu. Nah, sudah mah posisinya kasihan menderita seperti itu, diimaninya bukan untuk dikasih atau dikasihani, tetapi harus meyakini kalau dia itu lagi mati dengan cara terkutuk. Coba, kalian ini ajaran apa sebenarnya? Bukan ajaran kasih jadinya, tapi ajaran kutuk.
Karena prinsip iman Anda dengan matinya Yesus di kayu salib, Kristus telah menebus Bu Rasmi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Udah prosesnya sangat menyedihkan, ketika mati digantung di kayu salib, terkutuk pula. Coba, di mana aja? Oke, gini. Jadi, oke Bang, biar aku jawab. Biar aku jawab dulu ya. Sebelum Yesus ditangkap dan disalib, ya, Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya sebanyak 4 kali, ya, kalau dia akan disiksa dan digantung di tiang salib. Itu sudah diberitahukan sebanyak 4 kali kepada murid-muridnya. Kita buka datanya, Matius 16 ya ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, itu pemberitahuan pertama. Tunggu dulu, biar Ya, jelas. saya paham. Jadi Udah biar dengar. ini biar tunggu dulu. Iya. Pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua. Ya, pemberitahuan kedua itu Matius 17 ya, ayat Ya 22. udah. Saya Ya tunggu ikuti. bentar dong, ya motong-motong. Ya tunggu dong. Potong. Saya tidak Pada membantah. waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Itu sudah diberitakan Yesus sebanyak 4 kali kepada murid-muridnya, gitu kan? Jadi Oke, dengerin. Ya, kan saya sedang tidak membantah itu. Makanya persingkatnya sekarang. Jadi gini dulu Bang. Sekarang, Bentar dulu Bang. Oke, bentar dulu makanya. Kalau Jadi sudah pertanyaan muridnya saya, diberitahu, enggak gini loh, dengerin. Muridnya sudah diberitahu 3 kali. Lalu sikap muridnya ketika dia ditangkap apa? Gini loh Bang, bentar dulu, belum siap tadi Kan muridnya jawabanku. sudah Ya kan sudah kayak gini dikasih tahu curang kalau loh, Yesus curang. itu. Jadi menurut Anda dengan Yesus sudah tahu dan memberitahukan kepada murid-muridnya. Jadi menurut Anda itu kemampuan manusia membunuh Yesus, atau memang Yesus yang menyerahkan diri supaya menyelamatkan manusia? Karena sebelum ditangkap Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya. Ya, dari situ kita sudah tahu kalau memang Yesus itu punya niat untuk menyelamatkan manusia, bukan karena manusia bisa membunuhnya, kan gitu. Tetapi Muridnya manusia sudah dikasih ini tahu. pengikut iblis ini bodoh dan merasa bisa mampu membunuh Yesus karena kebodohannya. Gitu. Sekarang muridnya sudah dikasih tahu 3 kali. Muridnya kalau ketika sudah dikasih tahu, lalu apa sikap muridnya ketika Yesus ditangkap dan digantung pada kayu salib? Coba jawabannya apa? Oke, dengar aku baca nih ya, yang di Matius 16 tadi, waktu Yesus memberitahu, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Nggak bisa Tuhan, kira ini Petrus, makanya dengar dulu. Kok nggak bisa jawab? Aku udah jawab, ini muridnya kan Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Dengerin Bu Ini pertanyaan. Petrus muridnya, tanggapannya dengar. Ini tanggapan Petrus. Tetapi Petrus Bukan menarik narasi Yesus yang ke saya samping. tanya, Ya, tetapi peristiwanya. ini cara iblis lah ini kau. Iya, Anda harus membela iblis memang. Kan Anda sudah jelaskan dari muridnya, tadi, tunggu aku katanya baca sampai dulu tanggapan dengerin Bu Petrus Rasmi, muridnya. biar nyambung Bu Rasmi. Curang Biar kali cara nyambung. iblis ini Bang. Dengerin Bu Rasmi biar nyambung. Anda sudah Makanya bilang. kita dengerin dulu. Tadi kau bertanya, biar aku jawab. Jawabanmu itu mundur. Dengerin ya. Anda sudah Tanggapan bilang katanya dulu. muridnya Ya, diberitahu sampai tadi kan 3 Anda sudah kali. bertanya. Nah, Anda bilang muridnya sudah diberitahu 3 kali. Dengerin dulu pertanyaan saya, dengerin, tolong pahami pertanyaan saya. Dan faktanya ketika Yesus ditangkap dan digantung pada kayu salib, muridnya pada kemana? Jangan kau narasi mundur. Jawab. Ketika Yesus ditangkap, muridnya pada kemana? Makanya kau jangan lari-lari dulu. Dengarkan Jangan dulu. lari-lari. Ini kan masih Pada pemberitahuan. kabur Bu Rasmi.
Tadi ya Nggak setia. makanya dengarkan dulu. Kalau aku dengar ocehanmu kemana-mana, nggak nyambung, mengaburkan sebuah jawaban. Kau bilang tadi dengan bangga, kalau memang muridnya paham, Yesus itu benar-benar mau ditangkap dan harus setia. Nih bayangin ya, ketika Yesus ketakutan di Taman Getsemani, dia berdoa, berkeringat, bercucuran seperti darah. Lalu dia sangat ketakutan, diberi kekuatan oleh malaikat. Muridnya ditugaskan untuk ronda, jaga-jaga, biar dijauhkan. Kali aja nanti pas lagi Yesus berdoa ada tentara Romawi datang, kan ada yang ronda. Lagi ketakutan begitu, lagi berdoa, ditengoklah muridnya malah tidur. Aduh kau ini suruh ronda malah tidur. Marahlah Yesus, suruh bangun lagi, jagain, saya mau doa lagi, karena dia sangat ketakutan. Ketika dia berdoa, balik lagi, tidur lagi. Ini murid bandel kali ini. Nah, Begitulah kalian mau agama kalian mau diikuti dengan etika kalian yang begini. Dengan menyalah-nyalahkan agama orang lain, Kenapa kalian jadi- minta diikuti. kenapa loh, itu kita belum. Begini caramu menyebarkan agamamu, cuy. Apalagi ketika datang tentara Romawi, ketika Yesus mau ditangkap, lalu mereka semuanya pada kabur. Kau ini ngajak ngarang bebas sama saya, nggak bisa, Bu Rasmi. Coba, kok lucu kalian ini. Ketika suruh ronda, dia mau doa, malah pada tidur. Ketika datang pasukan tentara Romawi, Yesus ditangkap, mereka pada kabur. Kan faktanya begitu ayatnya. Nggak ada kesetiaannya di situ dari muridnya, gitu loh. Lucu kali kau ini. Kau mau mengaburkan sebuah narasi. Iya. Kenyang aku, Pak. Nantilah, insyaallah. Iya, Kodul, mana ini? Dalton 03. Kenapa diturunkan itu si Rasmi? Aduh. Saya tidak sanggup melawan dua mulut yang oper, Pak. Saya punya satu mulut. Dia punya dua mulut, fotokopiannya ada 100. Aduh, telingaku nggak sanggup menanggungnya. Naikkan lagi. Kami mau join kami. Pak Dalton ini dari Muslim atau dari Kristen? Kristen. Saya temannya Rasmi. Naikkan Rasmi. Anda termasuk percaya bahwa Paulus itu adalah rasul? Iya. Anda termasuk percaya kalau Yesus itu Ya. adalah Tuhan? Udah duluan ku jawab. Iya. Oke, nah ini Naikkan Rasmi dulu. Lama, Pak, nanti kalau Rasmi naik, Pak, dia itu punya mulut double, Pak. Belum kau takut sama si Rasmi. Aduh. Ya saya takut dilahap lah. Masa? Jadi Rasmi ini menurut Anda dia itu orang yang sangat akademis, berwibawa gitu, dan berbobot narasinya gitu. Iya, berbobot dia. Naikkanlah. Mantap, Oten dengerin tuh di bawah, orang yang berbobot di pandangan orang Kristen itu sekelas Bu Rasmi. Ya. Naikkan. Aduh. Nah, disinilah keanehannya. Saya bilang tadi, Yesus itu sendiri sebagai seorang rasul, utusan Salam, dari Bapa. Salam itu Rasmi, Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi Tetap- wabarakatuh. tetap Saya semangat. moderator di sini, saya bisa menurunkan Betul. si Rasmi. Tetap semangat itu Saya akan Rasmi. menurunkan si Rasmi kalau dia nggak kondusif. Kau diamlah dulu. Tetap semangat congornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam. Tetap semangat congornya. Untuk apa di sini pertentangan soal congor? Kalau congor pun saya juga bisa congor. Ilmu yang dipakai otak gitu loh. Udah lanjut Ustadz. Kalau mau diskusi ayo Bang Dalton diskusi sama Ustadz saya, Ustadz Alif. Tapi pakai data, jangan modal congor. Rasmi modal congor aja. Caca. Saya pun juga bisa gitu loh. Udah lanjut. Lebih bagus congor si Rasmi dari congor Rasmi kau. pun aku diandalkan. Udah. Udah, congor Udah. saya itu lebih baik, Gus. Dalton. Iya. Dasar lu. Buat Oten congor si Rasmi yang baik udah deh. Yang tadi bahasanya juga bahasa lonte, bahasa apa itu baik buat Kristen ya. Ya, orang Yesusnya aja dikatakan terkutuk ya repot memang. Nah, itu jadi di Itulah, sini. Pak. Itulah Ustadz. Di sinilah bedanya. Boleh saya bertanya Ustadz? Di sinilah
perbedaannya ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Ajaran Yesus mengajarkan Tuhan itu hanya satu yang mengutus Yesus, yang Yesus sebut sebagai Bapa, dan Yesus itu sebagai utusan Tuhan alias Rasul. Itu ajaran Yesus. Tapi ajaran Kristen mengajarkan bahwa Pauluslah Rasulnya, Yesuslah Tuhannya. Ini perbedaannya. Kalau kita mengungkap antara fakta, data, gitu. Boleh bertanya Ustadz? Ya, silakan. Jangan Anda ngomong bertanya. pakai data sama mereka, Ustadz. Oke. Oke ya. Tak bisa itu. Sebelum saya bertanya, saya kasih tahu dulu sama Ibu Rasmi. Ibu Rasmi, orang ini percuma dijawab. Dijawab pun nggak akan didengarkannya itu. Bukan itu tujuannya. Dia hanya tujuan menjelekkan kita. Oke. Bagaimana mungkin orang jelek bisa dijelekan, Bang? Bagaimana Ustadz, mungkin orang jelek bisa dijelekan? Coba jelaskan. Pertanyaan saya Ustadz. Ustadz, pertanyaan saya. Ya. Di mana dalilnya perempuan dalam Islam sunat? Coba jelaskan. Hancur si Nora. Kalau sekali ini hancur si Nora. Nora, di mana dalilnya perempuan Islam sunat? Nggak ada, nggak Milah ada. siapa Nora? Milah siapa? Milah Siti Aisyah kah? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jawab Nora. Jangan pura-pura bodoh kau. Jawab Nora. Ustadz Alif, izin ya saya mau bertanya juga sama dia ya. Di mana dalilnya kalau Yesus BAB dia Jawab mencebok? dulu. Jawab Sama saya. dulu. Jangan bertanya. Dijawab Berarti dengan Yesus selama bertanya. BAB nggak pernah cebok kan? Jawab dulu. Yesus selama BAB nggak pernah cebok. Jawab dulu. Yesus selama BAB nggak pernah cebok. Jawab dulu. Di mana dalilnya perempuan Muslim sunat? Woi, di Jawab. mana Nggak bisa kau datanya? jawab. Yesus kalau BAB Jawab, dia cebok. Jawab Di mana Nora. datanya? Di mana dalilnya wanita Muslim sunat? Ngeri. Bisa apa nggak jawabnya? Ngeri, woi. Nggak bisa kau jawab. Nggak bisa kau Woi, jawab. ngeri woi. Hei, inilah kau. Kau ini sama dengan si Rasmi. Rasmi 2 mulutnya, kalau kau 3. Sama, trinitas kau. Bibir kau ini. Sudahlah mulut atas kau pakai, entah mulut yang mana yang 2 lagi, nggak tahu saya mulut mana kau. Ya, Ya, ini mungkin jawab sama efek Ustaz, saya kok ini. tidak akan terima. Kak Nora, ini mungkin efek makan anjing terlalu banyak itu. Jadi menggonggongnya kencang. Lihat itu Rasmi, nggak bisa mereka jawab Rasmi. Cebok dia. Di mana datanya Yesus kalau BAB dia mencebok? Di mana datanya? Aku bertanya, jangan Data dijawab Yesus dengan cebok. bertanya. Bisa Emangnya? nggak kau jawab? Di mana dalilnya Mana data perempuan Yesus cebok? sunat? Mana data Yesus Si cebok? Nora nggak bisa jawab. Mana datanya? Loh, saya ngapain jawab kau? Yesus aja cebok nggak ada datanya, mau kau suruh saya jawab? Halah. Kau Dalton, jangan tunjukkan kelongoranmu. Kebotolanmu jangan kau oke. tunjukkan sama kami. Oke. Saya tahu. Bun, sedikit. Kalian itu tidak pakai akal. Aku sebelum pamit Jumatan sedikit ya. Kan tadi saya sudah jawab tidak ada dan itu tidak penting untuk dibahas. Coba saya tanya sama Anda, di mana dalilnya bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba di dalam Bible carikan di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Jawab. Coba. Kalau wanita nggak Buktikan. disunat, kalau dalil wanita nggak disunat, kenapa wanita Buktikan Islam kepada disunat? saya, Coba dengerin. jawab. Buktikan Kenapa wanita kepada Islam saya sunat? kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan. Coba carikan dalilnya. Ayo, Anda kan Kristen. Oke ya. Kalau tidak ada dalil wanita Islam disunat, kenapa wanita Islam sunat? Berarti ngarang-ngarang. Jawab. Waduh, ini berarti orang punya penyakit tukang ngintip kelamin wanita muslimah. Parah kau ini, berani menyimpulkan wanita muslimah tukang sunat. Dah, sekarang saya tanya kepada Anda, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba carikan saya dalilnya. 3 aja. Ayo. Jawab dulu, kenapa wanita Islam sunat? Tapi dalilnya tak ada. Milah siapa? Milah siapa wanita Islam sunat? Jawab. Udah nggak ada. Aduh, mak. Ngapain juga kau bahas sesuatu yang nggak penting? Sekali lagi bertanya, kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda memang lebih parah daripada Bu Rasmi. Di mana dalilnya kalau Yesus itu hamba Tuhan? Coba carikan. Ada nggak? Buktikan kalau Anda memang percaya kepada Yesus.
Kenapa kamu nggak sanggup menjawab wanita muslim kok sunat? Dalilnya di mana? Milah siapa? Ayo coba. Milah siapa wanita muslim sunat? Itu aja jawab dulu. Ustadz Alif kan baru tahu kan, ternyata bukan di dalam Markus saja yang dikatakan Yesus tidak waras. Dia pun juga tidak waras. Kan kita kan tadi udah bilang itu tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, jangan dipaksa. Nah sekarang saya tanya, di mana dalilnya kalau Yesus itu hamba Tuhan? Ustadz, kalau nggak ada dalilnya, kenapa wanita muslim disunat? Berarti nggak Ngapain lo ada sibuk? ngarang-ngarang, gitu. Ngapain kau sibuk wanita muslim disunat? Apa urusan kau? Makanya berarti muslim itu asal-asalan. Wanita disunat tapi dalilnya nggak ada, berarti asal ngarang gitu. Terus apa? Kenapa kau bisa menyimpulkan kalau wanita muslimah itu pada disunat? Memang fakta. Kau itu kan kayaknya punya penyakit kau ini, tukang intip Tetangga-tetanggaku, kau ini. tetangga-tetanggaku lahir anaknya perempuan disunat. Dia tetangga-tetangganya, aduh mak parah. Kenapa kau malu? Waduh, hati-hati. Itu fakta. Cari orang seperti apa ini wajahnya, nama aslinya. Jangan sampai berkeliaran di sekitar Anda, terutama kalangan muslimah, karena dia nanti akan mencari tahu, mengintip, mungkin dia akan berubah wujud menjadi cicak, menjadi ulat atau apa untuk mengintip kelamin muslimah. Naudzubillah, udah skip hal yang nggak penting. Saya Kalian lucu, nggak bisa jawab, malah nyerang pribadi. Nggak bisa jawab, jangan nyerang pribadi Kan saya. Anda udah bilang tetangga-tetangga Anda. Dari mana kok kau malah Itu fakta. Itu fakta loh. Wanita-wanita muslim disunat itu fakta loh. Fakta Udahlah, itu. turunin aja, nggak mau diskusi dia. Aku cuma minta tanya, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Coba Bu Rasmi aja deh yang ada sedikit warasnya. Kayak ada waras-warasnya gitu kan. Nah, coba di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan? Ayo. Aku mau jawab. Kenapa Muhammad tidak bisa naik ke surga? Allah mah nggak dengar pertanyaanku. Apa yang konslet itu telinga Anda atau milik saya? Saya juga tadi begitu. Kau bertanya, aku jawab. Kau bertanya lagi. Bukan, Yang aku juga balas pertanyaannya lah. di mana Kenapa dalilnya Muhammad tidak kalau bisa Yesus naik ke itu hamba surga? Tuhan? Jawabannya itu. Dah Bunda Nora, Kenapa perempuan, aku nggak Muhammad sanggup tidak lawan bisa perempuan. naik ke surga? Terus gini, ada debat tadi malam aku dengar. Waktu Muhammad Isra Miraj, apakah itu nyata atau Kalau si Rasmi kan udah dibilang, dia punya dua mulut Kalau sama kayak aku nyata, dua mulut. Tapi Muhammad dia Isra satu pun tidak ada yang bisa. Oh, udah, sakit kepalaku. Sakit kepalaku nengok kau, Rasmi. Nggak masuk otakku kau, ya. Saya jelaskan sedikit ya. Afwan, Ustadz Alif. Perempuan itu tidak diwajibkan aku untuk persiapan sunat. Jumatan. Monggo Bunda lanjut. Oke, siap Ustadz. Perempuan tidak diwajibkan sunat. Yang diwajibkan sunat itu hanya laki-laki. Ya kan? Kalian di dalam Kristen itu tidak tahu yang namanya wajib, tidak tahu yang namanya sunnah. Kalian nggak tahu sunnah, kalian nggak tahu wajib. Karena perintah wajib saja, tidak boleh makan binatang haram, kalian langgar. Jadi untuk apa kami jelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah? Ya, jadi percuma saja menjelaskan. Kalian ibarat seperti lalat hijau. Dikasih tahu ada kumbang, ada lebih bagus lagi ke bunga daripada ke sampah. Kalian lebih bagus ke sampah. Gitu. Kalian tuh tidak ada yang namanya wajib, tidak ada yang namanya sunnah. Kalian tidak tahu itu. Bahkan ke gereja saja kalian tidak wajib. Ke gereja saja kalian tidak wajib. Bertopak-topak tangan saja di gereja kalian tidak wajib. Jadi ibadah kalian ini ibadah apa? Wajib atau sunnah? Nah, kalau di dalam Islam ada ibadah yang namanya wajib. Ada yang ibadah yang namanya sunnah. Kalau soal sunat, ya, laki-laki diwajibkan mengikuti milah Ibrahim.
Mengikuti milah Ibrahim, setiap laki-laki yang dari keturunanmu itu wajib kulit hatannya itu dipotong. Perempuan tidak wajib. Kalau kau Dalton mengatakan perempuan Islam itu bersunat, kau tahu dari mana? Kau ngintip. Hah? Ya, perempuan itu tidak diwajibkan, disunahkan. Boleh dan tidak. Dia tidak masalah. Tapi yang namanya laki-laki itu wajib. Jadi kalau dia tidak disunat, tidak dikhitan, ya, dia tidak bisa melakukan ibadah sholat. Karena masih ada najis. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya saya tidak heran. Kenapa? Ya di Kristen nggak ada wajib. Di Kristen nggak ada wajib, nggak ada sunnah. Kalian diwajibkan, ya, jangan memakan binatang haram. Ya, tapi saya bingung. Kalian ini pengikut siapa? Yesus tidak makan B2, tidak makan binatang haram. Yesus bersunat. Kalian? Kalian bersunat? Enggak. Terus kalian ngikutin siapa? Ikutin Paulus. Udah, bilang aja kami pengikut Paulus. Bangga. Kami pengikut Paulus. Nah, itu. Jangan bilang pengikut Yesus. Malu dong, ya. Yang mau naik silahkan naik, tapi setidaknya pakai otak lah. Jul, kau nggak Jumatan, Jul? Bentar lagi nih mau Jumatan. Tuh aku lagi bingung nih. Mau kututup atau lanjut? Aku bingung. Kalau Gimana? kututup lu bisa handle nggak? Tutup aja kalau enggak. Kalau kututup, Aku izin turun kalau aja ya. kututup, kok bisa handle? Aku Gimana izin. nya dia nih? Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Moderator. Kau Tutup kan aja moderator kan bisa naik turunkan orang dan kau juga bisa ngeki orang. Oh, oke. Dibilang lanjut aja. Bang Zuma masih monitor. Nanti Bang Zuma monitor kan? Iya, Bang Juma lagi sholat. Cuman aku mau kasih tahu. Ini kasihan nih ada satu channel nggak ada yang nonton, padahal kita setengah mati di sini malah ditonton di channel lain. Oke, aku kasih lihat ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channel ini ya, dan ditonton di channel ini, oi. Jangan ditonton di channel yang nggak jelas pemiliknya. Ini yang ditonton entah siapa punya channel lah, yang notabene penonton juga nggak tahu siapa yang punya. Oke. Ya, Apa itu? jangan lupa ditonton di Apologet Sri Kandi Islam. Siapa Ini punya? YouTube. Oke. Lanjut. YouTube Aku siapa mau lihat. kok? Teman-teman yang buat, aku ikut bertanggung jawab. Oke. Saya tengok dulu yang naik. Tengok Bang. Iya, kalau di Kristen nggak ada mandi junub, mandi wajib, setelah haid, setelah nifas, setelah jima, itu nggak ada. Kristen nggak ada. Bebas gitu. Kayak lagu bebas, lepas gitu ya kan. Iya, namanya juga suka-suka ya kan. Mau jadi manusia, mau jadi Tuhan. Sebentar saya naikkan ya. Bang Zuma masih di atas loh. Nah, yang di bawah tolong dong bantu. Jadikan kayak salah satu apa namanya tuh moderator. Saya jaringan jelek juga. Ada Bu Ati moderator. Ya, naikkan Mpok Ati. Naikkan Darni tuh, Bun. Darni. Si Darni. Alah, munafikun. Pengembala. Jaringan saya jelek. Mpok Ati, naikkan. Gimana kabar Bu Nora? Alhamdulillah sehat.
Kita bertemu lagi ya. Ya. Ya, Kefas. Kefas. Allah Akbar. Glenn. Islam Kristen Glenn. Halo. Tidak ada suara orang ini ya. Assalamualaikum. Doni. Waalaikumsalam. Saya nyimak aja Bunda. Tukang ngintip. Oke. Ya, Dalton si tukang ngintip. Halo Dalton si tukang ngintip. Oke. Ya, kita lanjut ya. Nggak perlu ketawa-ketawa. Halo, udah berapa orang perempuan Islam yang kau intip? Ya. Kok jadi tahu kau? Saya diskusi dengan tetangga saya Islam, bayi-bayi. Saya diskusi dengan tetangga saya yang Islam, bayi-bayi Muslim yang perempuan katanya disunat loh. Kok jangan kau ketawa, ngapain kau ketawa? Jadi kau tanya, waktu bayi dia disunat atau tidak? Kau Enggak, tanya. mereka bikin mereka bikin acara apa? Aku bilang menyunatkan anak bayi perempuan kami katanya. Jangan kau malu, itu fakta. Nggak usah kau malu-malu. Nggak usah kau ketawa kau kayak kuntilanak. Nggak usah kau ketawa. Siapa? Loh, tetangga saya. Waktu bayi, anak perempuannya disunat. mana? Waktu bayi. Nggak usah kau malu. Kau aja udah jawab. Tadi kau bilang nggak wajib. Tadi kau udah jawab, memang nggak wajib kau bilang. Kau kan udah jawab. Masalahnya berarti nggak wajib. Jadi kalau dia disunat diam kenapa? dulu. Diam Masalahnya dulu biar kenapa? kuterangkan. Diam kau biar kuterangkan. Berarti Islam itu pelintat-pelintut. Bisa disunat, bisa enggak perempuannya. Berarti pelintat-pelintut. Iyalah, bisa disunat, bisa enggak. Berarti kan pelintat-pelintut. Dalton. Muncul Hancur kau kalau sama aku, hancur kau Nora. Makanya aku tanya sama kau. Kalau sama aku, hancur kau kalau sama aku debat. Apain hancur? Ya sesuatu hancur sama kalian kok. Diam dulu. Sekarang aku tanya dulu sama kau. Ya. Wajib itu apakah wajib itu harus atau tidak? Berarti pelintat-pelintut. Boleh iya, boleh tidak. Itu namanya pelin-pelan. Sekarang saya tanya. Berarti agama Saya tanya, wajib itu harus atau tidak? iya berarti Kau pelin-pelan. bisa nggak sih diskusi? Iya, pelin-pelan, berarti pelin-pelan. Saya bertanya, wajib, manusia, wajib itu harus atau tidak? Berarti pelin-pelan. Ayo jawab, berarti pelin-pelan. Kau nih memang telinga. Kau nih telinga kau bagaimana sih? Kau koreklah dulu pakai linggis. Jangan budak di sini. Saya bertanya, yang namanya perintah wajib itu harus atau tidak? Harus. Hah? Nah, Wajib itu sekarang harus. saya tadi sudah jelaskan. Perempuan itu tidak wajib, melainkan sunnah. Nah, kau tahu arti sunnah nggak? Tahu. Loh, kenapa kau ketawa? Sunnah itu Tahu. apa? Kenapa kau ketawa? Nggak usah kau ketawa. Tanya aja apa artinya Sunnah bilang. itu apa? Sunnah itu apa? jangan ketawa. Sunnah Biar itu ku apa? jawab. Sunnah Oke, itu apa? Sunnah itu apa? biar ku Sunnah jawab, itu jangan apa? di mute. Iya, biar Apa? ku jawab. Apa? Diamlah biar ku jawab. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Artinya pelin-pelan. kena kau. Artinya pelin-pelan, boleh dilakukan, boleh tidak. Berarti perempuan itu disunahkan, tidak perlu wajib. Masalahnya Iya, itu apa? pelin-pelan. Namanya pelin-pelan. Sekarang saya tanya sama kamu, perjanjian lama itu kitabmu atau tidak? Perjanjian lama Jawab kitabmu aja. apa tidak? Jawab aja, kenapa pelin-pelan wanita disunat? Kenapa boleh tidak, boleh iya? Berarti pelin-pelan. Perjanjian lama kitabmu apa tidak? Loh, oke. Kau mau tahu yang pelin-pelan itu yang bagaimana? Oke, sekarang saya tanya, ketika Yesus disalibkan, dia Tuhan atau manusia? Jangan lari ke Yesus, berarti sunat perempuan pelin-pelan.
Boleh boleh sunat, biar boleh saya tidak. tahu yang namanya Itu pelin-pelan artinya yang mana. pelin-pelan. Berarti agama Islam pelin-pelan. Ketika Yesus disalibkan, dengar Dalton, ketika Yesus disalibkan, yang disalibkan itu manusia atau Tuhan? Kita bahas dulu sampai selesai sunat perempuan kenapa pelin-pelan. Jawab. Yang disalibkan itu manusia atau Tuhan? Udah nggak sanggup kau jawab. Kenapa lari ke Yesus? Nggak sanggup Yang kau menjawab disalibkan sunat. itu manusia atau Tuhan? Yang disalibkan manusia atau Tuhan? Yang disalibkan manusia atau Tuhan? Jawab dulu. Oke, jangan di mute ya. Kalau Oke. boleh dengar di mute terus, kalau boleh dilakukan. Yang disalibkan manusia atau Dengar Tuhan? dulu, iya, tenanglah kau. Kau kok nggak apa kau? Kok nggak sabar kau? Sabar. Kalau ada istilah boleh dilakukan, boleh tidak, itu namanya pelin-pelan. Setuju nggak? Itu dulu jawab. Setuju nggak itu pelin-pelan? Saya bertanya, yang disalibkan itu manusia atau Hancur kau. Tuhan? Jawab. Hancur kau. Coba jawab. Kalau boleh dilakukan, boleh tidak, itu pelin-pelan nggak namanya? dulu. Yang Pelin-pelan nggak namanya? disalibkan oleh tentara Romawi. Jangan itu lari ke salib manusia atau dulu. Tuhan? Kita selesaikan dulu sunat perempuan. Manusia atau Tuhan? Kau jawab dulu biar saya tahu. Ini yang pelin-pelan yang mana? Manusia atau Tuhan? Sunat perempuan. Nggak sanggup kau jawab sunat perempuan. Manusia atau Tuhan? Nggak sanggup dia jawab sunat. Aku turunkanlah kau. Oh, turun kau. Ya. Itu bukan masalah pelin-pelan, geblek. Yang pelin-pelan itu ketika kau mengatakan yang disalibkan itu adalah manusia kedagingannya. Terus ketuhanannya kemana? Berarti Tuhan kau yang pelin-pelan. Sebagian manusia, sebagian Tuhan. Giliran dia disiksa, itu kemanusiaannya. Giliran membuat mukjizat, itu ketuhanannya. Suka-suka kau. Oh, kalau kepala geledek kau. Borsok. Yang disalibkan manusia itu Tuhan. Tuhan kami bukan pelin-pelan. Yang diwajibkan sunat itu hanya untuk laki-laki. Perempuan disunahkan. Kau tidak mau sunatkan anak perempuanmu ya nggak masalah. Tapi kalau dilakukan beribadah, itu ibadah. Jober. Tolong moderator naikkan, aku nggak bisa. Dalton stres. Naikkan dulu moderator. Ini Bang Zuma lagi belum monitor nih. Nanti kita coba. Ini sudah jam 12. Jam 1 kurang. Dragon, selamat malam. Kecilkan. Kecilkan, Dek. Dragon. Dragon. Gundul.